Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Kirina Bakardin, berperan sebagai Chief Operating Officer dalam startup AI Autonom Fusion. Smart Driving, Effortless Living. Autonom Fusion adalah sebuah startup bidang otomotif yang memanfaatkan teknologi AI untuk lebih memudahkan kehidupan dan mendukung keamanan berkendara bagi penggunanya. Seperti yang sering kali kita lihat di berita, banyak sekali terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor pengemudi, seperti video berikut ini. Ternyata, berdasarkan data National Vehicle Crash Causation Survey, alasan utama kecelakaan lalu lintas 94%-nya berasal dari faktor pengemudi. Banyak faktor yang memengaruhi pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas, seperti gangguan internal dan eksternal, kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan kinerja, kesalahan non-kinerja, dan faktor lainnya. Melihat permasalahan tersebut, Autonom Fusion menciptakan sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi AI dengan menciptakan pengalaman berkendara yang lebih aman, canggih, dan efisien. Selanjutnya, proyek startup kami akan dijelaskan oleh Saudara Imam Muzaki. Terima kasih atas kesempatannya, Saudara Kerina. Di sini, saya Imam Muzaki selaku CEO dari Autonom Fusion ingin menjelaskan ataupun memberikan solusi dari yang kita buat. Solusinya yaitu dengan adanya mobil autopilot ataupun sistem autopilot. Seperti yang kita ketahui, autopilot adalah suatu sistem yang mampu mengendalikan kendaraan secara otomatis yang menggunakan kombinasi dari berbagai sensor, kamera, radar, dan AI, atau dalam kata lain, sistem tersebut dapat mengambil alih. Kemudian, dari sistem tersebut hingga kendaraan akan melaju dengan sendirinya tanpa bantuan pengemudi. Teknologi-teknologi yang kami gunakan untuk mengembangkan mobil autopilot ini adalah yang pertama, yaitu Light Distance and Ranging ataupun LiDAR. LiDAR di sini berfungsi untuk mendeteksi objek dengan menggunakan prinsip pantulan sinar laser untuk mengukur jarak objek yang ada di depannya. Kemudian yang kedua, yaitu kamera. Di sini berfungsi sebagai pendeteksi apakah di depannya itu ada objek ataupun benda yang berada di depan. Kamera yang digunakan haruslah beresolusi tinggi. Kemudian yang ketiga, sensor ultrasonik. Umumnya, pada mobil yang sudah dilengkapi autopilot, terdapat 12 buah sensor ultrasonik yang terpasang mengelilingi badan mobil yang berguna untuk menjaga jarak sejauh kurang lebih 5 meter ke segala arah, bisa dari depan, belakang, samping kanan, maupun samping kiri. Dan lanjut, untuk yang keempat yaitu Electronic Control Unit ataupun ECU. ECU di sini berfungsi sebagai untuk mengatur fungsi mobil seperti sistem kemudi, bukaan gas, sistem pengereman, dan akselerasi secara otomatis. Kemudian yang kelima yaitu Neural Network. Sistem ini hanya terdapat pada mobil Tesla yang menggunakan kamera dan Neural Net Processing atau Neural Network yang digunakan untuk mendeteksi seperti jenis kendaraan yang di depan dan jarak serta kecepatan dari kendaraan yang melaju. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ngasiroh Nurjayati. Kepadanya dipersilahkan. Nama saya Ngasiroh Nurjayatri dengan NPM 2257051032. Di sini saya berperan sebagai CFO atau pengawas keuangan bisnis. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang fitur pada mobil autopilot. Yang pertama itu ada fitur keamanan standar. Fitur ini dirancang untuk memberikan tingkat keamanan dasar yang diperlukan dalam berbagai kondisi berkendara. Fitur ini juga mengacu pada fitur-fitur keselamatan bawaan yang akan aktif pada semua mobil baru. Lalu ada fitur yang kedua yaitu pengereman darurat otomatis. Fitur ini adalah fitur yang dirancang untuk mendeteksi objek di depan mobil yang dapat menyebabkan tabrakan. Jadi, ketika sistem mendeteksi potensi tabrakan dan menilai bahwa pengemudi tidak bereaksi dengan cukup cepat,
Fitur ini secara otomatis menerapkan rem untuk mencegah atau mengurangi dampak tabrakan. Lalu ada yang ketiga yaitu peringatan tabrakan di sisi. Fitur ini memberi peringatan kepada pengemudi terkait potensi tabrakan dengan objek di samping mobil. Fitur ini juga dapat membantu pengemudi untuk merespons dengan lebih cepat dan kemungkinan menghindari tabrakan samping yang mungkin terjadi. Lalu ada fitur yang keempat yaitu peringatan tabrakan di depan. Fitur ini memberikan peringatan terhadap kemungkinan tabrakan dengan kendaraan yang bergerak lebih lambat atau berhenti di depan mobil. Fitur ini juga membantu kita meningkatkan kesadaran pengemudi terhadap potensi resiko di depan. Lalu fitur yang terakhir atau fitur yang kelima yaitu pengaturan cahaya otomatis. Fitur ini mengatur penggunaan lampu jauh atau rendah secara otomatis sesuai dengan kondisi cahaya dan kehadiran kendaraan di sekitarnya. Fitur ini juga memberikan kenyamanan dan meningkatkan visibilitas tanpa menggunakan pengemudi atau pengguna jalan lain dengan cahaya lampu yang tidak perlu. Dari kelima fitur ini, kemungkinan sangat membantu siapapun yang menggunakan mobil tersebut. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rizky Pohan dengan NPM 2217051090. Kali ini saya sebagai CTO atau Chief Technology Officer akan menjelaskan tentang keunggulan mobil autopilot. Yang pertama yaitu mengurangi potensi kecelakaan. Mobil autopilot memiliki sistem keamanan yang tinggi, yaitu melalui sensor dan kamera yang dapat mendeteksi objek atau kendaraan lain, dan juga dapat melakukan automatic emergency braking yang dapat meminimalisir kecelakaan akibat kelalaian pengemudi atau human error. Yang kedua yaitu kenyamanan dalam berkendara. Mobil autopilot memiliki keunggulan yaitu pengendara dapat dengan mudah untuk memarkirkan kendaraan dengan automatic parking system dan juga dapat melakukan aktivitas lain dengan lajur otomatis. Yang ketiga yaitu akses yang lebih mudah untuk lansia dan disabilitas. Mobil swakemudi dapat menjadi alternatif untuk kendaraan bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam hal kenyamanan dan keamanan. Yang keempat yaitu perjalanan yang lebih efisien. Kendaraan yang sepenuhnya otomatis dapat berkomunikasi melalui jaringan komputer, sehingga dapat memungkinkan sistem ini untuk mencari rute perjalanan yang paling efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kelima yaitu peningkatan produktivitas. Pengemudi dan penumpang dapat melakukan hal produktif di dalam mobil, yaitu seperti bercerita, bekerja, makan, tidur untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Secara teori, jika sebagian besar jalanan telah dipenuhi oleh mobil autopilot, maka lalu lintas otomatis akan menjadi lancar dan tidak akan menimbulkan kesemrautan lagi. Mungkin sekian dari saya, dan untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Angga Bagus Susilo. Perkenalkan, nama saya Angga Bagus Susilo dengan NPM 2217051004. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari target pasar. Jadi siapa saja target pasar dari startup kami? Yang pertama itu adalah profesional yang sibuk. Individu yang memiliki jadwal yang padat menghargai waktu mereka, autopilot dapat memberikan mereka kesempatan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas lain selama perjalanan, mengurangi beban mental pengendara dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah pengguna jarak jauh. Apa itu pengguna jarak jauh? Yaitu orang yang sering melakukan perjalanan jarak jauh dan ingin mengurangi kelelahan berkendara. Autopilot dapat membantu mengurangi stres dan kelelahan pengemudi dengan mengambil alih tugas-tugas berkendara rutin. Saja dengan itu dapat mengurangi risiko kecelakaan. Dan yang ketiga adalah pengemudi berkebutuhan khusus. Orang dengan keterbatasan fisik atau mobilitas yang mencari solusi untuk lebih mandiri dalam berkendara. Autopilot dapat memberikan kemandirian tambahan kepada pengemudi dengan mobilitas terbatas. Demikian presentasi dari tim kami. Dengan menggabungkan berbagai macam sensor, AI, dan sistem navigasi terintegritas, Autonav Fusion membawa autopilot kendaraan ke tingkat baru. Dengan fokus pada keamanan dan efisiensi, Autonav Fusion membuktikan bahwa teknologi autopilot dapat membawa perubahan positif dalam cara kita berkendara. Tetapi, perlu diingat, Autonav Fusion adalah sebuah mesin ataupun alat yang terkadang dapat mengalami misfunction. Jadi, gunakanlah Autonav Fusion ini sebagai bahan acuan saat Anda berkendara, bukan sebagai pengemudi utama Anda. Kendali pengemudi tetap berada di tangan sang pengemudi. Thanks and have your enjoy driving.